Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ya, yang jadi tema kita sepanjang tahun ya. Siap semua? Yuk kita ucapkan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kewajibanku hidup seperti Kristus ya. Berdiri angkat Alkitab kita tinggi-tinggi, kita mengucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan, buka lagi Filipi 4 ayat 8, kita akan dengar dulu pembacaannya. Kita akan belajar dari ayat itu pribadi atau karakter daripada Tuhan Yesus juga yang harus kita miliki. Karena kita hidup hari-hari ini itu adalah hidupnya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 kita akan dengar dulu pembacaannya. Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, kita sudah belajar pada Kamis lalu semua yang adil. Sekarang kita akan belajar semua yang suci. Nah, kita akan belajar sore ini bahwa kita harus memiliki hidup yang manis, ya. Hidup yang manis. Nah, saudara, kita akan lihat manis itu seperti apa. Ya, kalau kita tahu gula itu manis, ya. Tapi manis yang dimaksud di sini bukan gula, ya. Kita lihat yang pertama, hidup manis itu berarti hidup yang menarik hati, ya. Hidup yang menarik hati. Nah, kemudian yang kedua, hidup manis itu berarti indah, menyenangkan. Nah, saudara, kita lihat kalau sesuatu yang manis itu, saudara, kalau kita lihat gula manis itu disenangi ya oleh serangga yang memang pemakan manis atau dia doyan manis. Saya pernah tanya, madu itu yang saudara dan saya minum, saudara yang punyanya Rimba Raya itu saya tanya, kok ini madu kalau asli katanya, saya tanya, enggak disemutin. Apa betul madu asli itu tandanya seperti itu, cirinya atau ciri khasnya madu itu asli katanya enggak disemutin. Dia bilang salah. Loh, kok salah? Iya. Madu itu manis, semut itu serangga yang suka manis. Jadi itu bukan ukuran, dia bilang. Itu bukan ukuran kalau manisnya madu itu berarti serangga yang pemakan manis enggak doyan. Berarti kalau doyan enggak asli, enggak. Karena semut itu serangga yang menyukai manis. Jadi walaupun madu itu disemutin, kalau itu asli, ya asli. Ya. Nah, jadi saudara, kita lihat manis secara umum disenangi oleh serangga yang pemakan atau yang suka manis. Nah, sekarang kita mau lihat, ya, kita mau belajar. Manis yang pertama, ya, menarik hati. Nah, saudara, menarik hati, kalau mau bicara menarik hati itu berarti sesuatu yang spesial. Ya, sesuatu yang spesial. Jadi menarik hati itu adalah sesuatu yang spesial. Saya mau kasih contoh kepada saudara. Kalau yang pernah naik ke Ijen ya, yang pernah naik ke Ijen, saudara, di bibir kawah Ijen itu, saudara,
kalau difoto luar biasa indahnya. Ya. Orang-orang yang ke sana melihat kalau mungkin turun di kawahnya nggak ada keindahannya. Enggak ada keindahannya. Tapi kalau saudara ada di bibir kawah di atas, saudara lihat sekeliling, ya pinggiran kawah itu, saudara itu indah sekali. Dan itu menarik hati. Makanya saudara di Ijen itu biarpun soroh, jalan yang cuma 2 kilo 3 jam, ya saudara, itu banyak wisatawan ke sana. Karena apa? Pemandangannya indah sekali dan menurut ya penelitian kawah Ijen itu salah satu kawah terindah di dunia. Makanya kalau saudara yang beberapa tahun lalu buka televisi Prancis, siaran TV Prancis itu awal pembukaannya dan pada akhir siarannya itu kawah Ijen yang jadi ikon, ya jadi penanda membuka siaran TV itu dan menutup siaran TV itu kawah Ijen. Nah jadi saudara, menarik hati itu berarti saudara sesuatu yang sangat yang sangat spesial, ya. Nah kita lihat kalau Tuhan mau saudara, hidup kita adalah hidup yang manis atau hidup yang menarik hati. Saudara, saya ingin ajak saudara lihat Lukas pasal 2. Loh, hilang. Itu enggak tahu. Apa mungkin baterainya mau habis ya. Nah, saudara, kita lihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Mungkin juga. Ya udah, enggak apa-apa. Lukas 2 ayat 52, kita dengar pembacaannya ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Iya saudara, jadi kita lihat tadi saya kasih gambaran bahwa sesuatu yang menarik hati itu adalah sesuatu yang spesial. Ya, sehingga orang yang melihatnya itu membuat hatinya tertarik. Nah saya kasih gambaran kawah Ijen. Kawah Ijen itu tempat yang sangat spesial yang begitu banyak membuat wisatawan akhirnya berkunjung ke sana. Untuk apa? Untuk melihat keindahan kawah yang ada. Untuk melihat seperti apa sih, kalau lihat di foto kan memang banyak ya saudara. Tapi ketika orang ke sana, ya saya pertama naik bersama teman-teman Tagana itu tahun 2010 kalau nggak salah. Itu bibir kawah Ijen itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang saudara naik, saya naik terakhir 2019 karena yang kemarin rombongan saya gagal naik karena Meli ya. Meli dia enggak kuat, jadi saya harus turun temenin dia. Nah, bibir kawah Ijen yang sekarang itu saudara seperti ada tanda air ya, seperti bekas air lewat yang membuat seperti jalur. Itu baru belakangan ini. Waktu saya naik pertama 2010 enggak ada ya, enggak ada. Nah, saudara, jadi kita lihat sesuatu yang menarik hati itu sesuatu yang spesial ya. Saudara, ini nanti aja. Sesuatu yang spesial. Nah, kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan bahwa Tuhan Yesus ya, dari ayat itu bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah saudara, kalau Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kita, ya dia memberikan teladan pada kita bahwa hidupnya yang manis itu, dia punya hidup membuat hati Bapa tertarik kepada dia. Ya. Membuat hati Bapa begitu senang kepada dia. Nah, seharusnya kita pun memiliki hidup yang seperti itu ya, hidup yang manis yang membuat menarik hati. Tentu saja saudara, kalau kita baca di sini ya, membuat menarik hati Bapa
kita harus jadi seperti Tuhan Yesus. Untuk kita menarik hati Bapa, hidup kita harus seperti Tuhan Yesus hidup. Ini enggak bisa enggak, harus. Ya, karena ini pribadi daripada Tuhan Yesus yang harus kita pakai. Ya, sesuai Galati 2 ayat yang ke-20 itu bahwa hidup kita yang sekarang kita jalani ini bukan hidupku lagi, tetapi hidupnya Kristus yang ada di dalamku. Nah, jadi kita, saudara, harus memiliki apa yang Tuhan Yesus miliki. Jangan ngomong nggak bisa. Jangan ngomong nggak bisa. Kalau kita ngomong nggak bisa, berarti kita nggak mau. Ya, dan kita harus ingat apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus, apa yang ditulis oleh firman Tuhan dan disuruh kita melakukannya, itu sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa kita lakukan. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil yang kita sampai nggak bisa melakukannya. Ya, Tuhan Yesus manusia. Dia turun ke dunia jadi manusia. Dan firman Tuhan katakan dia menjadi sama seperti saudara dan saya. Menjadi sama seperti manusia. Ya, dia pernah capek, dia harus tidur, dia pernah lapar, dia pernah haus. Saudara, kita juga kan capek, harus istirahat tidur, lapar harus makan, haus harus minum. Nah, saudara, kita lihat kalau Tuhan Yesus dikatakan dia semakin besar, semakin bertambah secara tubuhnya, ya saudara, dan semakin dikasih oleh Allah yaitu Bapa, serta disukai oleh manusia. Kenapa? Karena hidupnya itu hidup yang menarik hati. Saudara kalau saudara pernah baca, ya, waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat, melakukan mujizat, mengadakan mujizat di tempat di mana dia pergi, orang-orang itu sampai berkata, orang ini tidak sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa membuat mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya itu membuat banyak orang tertarik. Ya, atau menarik hati banyak orang. Makanya saudara, kalau saudara baca di Alkitab, kemana saja Tuhan Yesus pergi, tidak pernah tidak ada pengunjung. Betul? Tidak pernah tidak ada yang mengikuti. Selalu ramai. Sampai Tuhan Yesus kalau kita baca dia harus menghindar. Supaya apa? Supaya bisa istirahat. Supaya bisa melepas lelah bersama murid-muridnya. Karena sepanjang hari dia sudah menyampaikan firman Tuhan. Memberitahu kabar keselamatan kerajaan sorga sudah dekat. Harus bertobat dan sebagainya dan sebagainya. Ya saudara, tapi dia dikejar-kejar terus. Kemana saja Tuhan Yesus pergi, pasti ada banyak orang. Satu kali peristiwa ketika dia ingin menyeberang danau. Ya, maka saudara, orang-orang yang mengikuti dia itu bingung. Gak ketemu dengan Tuhan Yesus. Tahu-tahu Tuhan Yesus sudah ada di seberang. Sampai mereka bertanya, kapan guru engkau sampai di tempat ini? Udah banyak orang yang nunggu. Saudara, kita lihat kenapa? Karena Tuhan Yesus hidupnya itu menarik hati manusia dan juga menarik hati Bapa. Ya, dengan jelas sekali saya baca dari versi bahasa Indonesia masa kini ayat 52. Tuhan Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Kalau terjemahan baru yang saudara dan saya pegang dikatakan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, saudara, kita lihat ini loh. Ya, jadi kita harus memiliki sifat atau kepribadian daripada Tuhan Yesus. Milikilah hidup yang manis, yang menarik hati. Ya, tadi saya sudah katakan sesuatu yang menarik hati itu adalah sesuatu yang spesial. Saudara, tidak mungkin hati saudara tertarik dengan yang ecek-ecek, yang biasa-biasa aja. Pasti sesuatu yang spesial itu akan membuat kita tertarik.
Ini yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Ya, saudara, kita maju dulu. Ini dipencet dulu. Yang kedua sekarang. Ya, yang kedua, manis berarti indah, menyenangkan ya. Saudara, indah, menyenangkan. Nah, kalau tadi saudara klik aja tolong, Mah. Ya. Kalau tadi menarik hati itu berarti sesuatu yang spesial. Ya. Lalu manis, arti yang kedua dari manis itu indah, menyenangkan. Saudara, indah dan menyenangkan. Kalau kita bicara soal indah dan menyenangkan, saudara, kalau saudara ditanya, saudara tidak bisa menceritakannya. Kayak tadi contohnya Kawah Ijen. Itu kan begitu bagus, indah, menarik hati, menyenangkan juga untuk yang melihat. Nah, sekarang saudara mau cerita sama orang yang nggak pernah ke Kawah Ijen. Dia juga nggak pernah lihat gambar atau foto Kawah Ijen. Ya apa caranya saudara cerita? Ayo. Bisa saudara cerita, Kawah Ijen itu indah, menyenangkan. Yang diajak, koyo opo. Seperti apa indahnya? Menyenangkannya itu seperti apa? Kan saudara bingung mau ngomong, iya kan? Coba saudara bisa cerita sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Untuk kita yang pernah ke sana, untuk kita yang pernah melihat, untuk kita yang pernah sampai di sana kita lihat, waduh, menarik hati, indah, menyenangkan, arti manis yang kedua. Kita nggak bisa cerita. Nah, saudara, hidup yang manis itu dikatakan yang kedua itu harus indah dan menyenangkan. Saya percaya semua saudara pernah mengalami cinta mula-mula. Ya. Cinta mula-mula ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara istilahnya datang ke gereja pertama kali. Saudara semua pasti ngalami betapa menggebu-gebu di dalam hati ini, di dalam hidup ini. Sesuatu yang luar biasa. Ya saudara, sesuatu yang luar biasa. Yang kita alami. Dan itu saudara, kalau saudara suruh cerita sama orang yang belum pernah mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus, saudara bingung mau cerita. Saudara pasti, ya apa ya aku ceritanya ya. Ya apa, aku ya bingung mau ngomong seperti yang aku alami ini kepada kamu. Enggak bisa. Kamu harus alami sendiri. Ya, bahwa indah dan menyenangkan itu seperti apa. Nah, saudara, Tuhan Yesus kita lihat dia tadi menarik hati sehingga dikasihi oleh Bapa dan juga semakin disukai oleh manusia. Lalu yang kedua, ya saudara, manis berarti indah, menyenangkan. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 40. Ya, cuma 2 ayat ini saudara yang kita akan lihat ya. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-40. Lukas 2 ayat 40. Ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah saudara, kita lihat. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya baca dari terjemahan lama. Maka kanak-kanak itu pun makin besar dan bertambah kuat dan penuhlah ia dengan hikmat dan anugerah Allah ada di atasnya. Ya saudara, jadi kalau kita ingin hidup kita indah dan menyenangkan hati Bapa, kita meneladani hidup Tuhan Yesus ya. Kita tahu bahwa itu adalah kewajiban kehidupan kita untuk berkenan ya kepada Bapa. Nah, kita lihat dari ayat ini bahwa untuk menjadi indah dan menyenangkan ya, maka saudara
Tidak cukup cuma tubuh kita yang jadi tambah besar. Tidak cukup dengan usia jasmani kita yang bertambah. Dari ayat ini dikatakan tubuh Tuhan Yesus semakin besar dan dia juga memiliki hikmat yang semakin bertambah. Dengan kata lain saudara, kalau kita mau memiliki hidup manis, dari arti yang kedua indah dan menyenangkan Bapa, dengan bertambahnya umur saudara dan saya yang anak-anak juga dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus bertambah dalam pengenalan akan Tuhan. Kita pun begitu, ya. Jangan kita sudah sekian puluh tahun, bahkan ada yang jadi orang Kristen dari lahir ceprot karena papa mamanya orang Kristen, sampai sekarang tidak bertumbuh, tidak menjadi dewasa secara rohani. Itu enggak menyenangkan hati Bapa. Itu enggak indah di hadapan Bapa. Jadi kita harus terus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Nah, tentu saja kalau kita baca bagaimana kita bisa bertumbuh. Bagaimana kita harus bertumbuh. Dari Ibrani itu dikatakan secara umur. Ya, Ibrani tulis secara umur dipandang waktu seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Bukan lagi menerima makanan lunak, bukan lagi cuma minum susu, itu untuk anak-anak secara rohani. Makanya saudara, kalau kita di sini kita belajar firman Tuhan, mungkin firman Tuhan keras buat kita, tapi memang itu yang harus kita makan, yang harus kita telan, yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita tubuh kita bertambah, usia kita bertambah. Dengan kata lain kita makin tua, tapi rohaninya tidak pernah tua. Iya kan? Itu enggak boleh. Jadi untuk indah dan menyenangkan, kita punya rohani harus bertambah. Sejalan dengan usia jasmani kita. Ini yang membuat hati Bapa senang, ya. Tuhan Yesus bertambah besar hikmatnya. Ya, bertambah. Dia enggak pernah berkurang. Dia terus bertambah. Sedang pada usia 12 tahun saja dia pergi, ya, bersama orang tuanya ke Yerusalem, kemudian orang tuanya pulang ternyata ketinggalan, enggak ada. Sesudah 3 hari perjalanan, orang tuanya kembali lagi bertemu dengan Tuhan Yesus yang ada di dalam bait Allah sedang bersoal jawab. Ya, sedang diskusi dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu umur 12. Ya. Dan semakin besar tubuhnya. Makanya pada puncaknya umur 30 Tuhan Yesus melayani. Ya, dia jadi pelaku kehendak Bapa. Sampai dia bilang apa yang aku katakan itu yang disuruh oleh Bapa. Apa yang aku kerjakan itu yang disuruh oleh Bapa. Dan aku contoh yang Bapa kasih tahu kepadaku. Semua yang dia lakukan itu semuanya yang diingini oleh Bapa. Nah saudara, jadi kalau kita ya mau memiliki hidup yang manis tadi, ya, yang menarik hati, maka saudara kita harus semakin hari semakin bertambah, ya, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mendekati sempurna. Jangan saudara kita jadi orang Kristen yang begini-begini aja. Ya, tahun 2021 seperti ini, tahun 2022 ya seperti itu. Nah saudara, kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita mau ya hidup Tuhan Yesus yang kita miliki karena dititipi oleh Tuhan, maka saudara tentu saja Tuhan Yesus tidak ingin kehidupannya yang dititipkan kepada saudara dan saya, sekarang kita hidup ini karena kebaikan hati Tuhan, kita cuma hidup seperti ini aja ya, kita akan rugi. Jadi ayo saudara, kita harus terus berjuang. Kita harus terus mengusahakan untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan, ya, yang menarik hati,
yang indah dan menyenangkan Bapa kita di sorga. Enggak mudah. Harus berjuang. Ya, harus berjuang. Supaya apa? Supaya kita benar-benar memiliki hidup yang Tuhan Yesus miliki, yang ditaruh di dalam hidup kita. Yang dititipkan di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita boleh memiliki sifat atau hidup yang manis. Seperti yang ditulis oleh Filipi pasal 4 ayat 8 tadi. Ya, semuanya itu pikirkanlah, pada bagian akhir dari Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah, maksudnya bukan cuma dipikir, tapi harus kita lakukan. Harus kita kerjakan. Ya, ayo kita mau memiliki hidup yang manis, yang menarik hati. Ya, ingat, menarik hati itu berarti spesial. Ya, kalau saudara punya hati tertarik, pasti ada sesuatu yang spesial. Saya kadang-kadang ngobrol sama tante. Ini obrolan. Ya saudara, mungkin saudara juga pernah berpikir seperti itu. Ada orang yang istri atau suaminya welek banget. Ada kan saudara pernah ketemu? Pernah kan? Istrinya ayu atau suaminya ganteng. Istrinya elek, istrinya ayu, suaminya elek. Saya sering sekali ngobrol. Kok mau? Kok gelem? Saudara, kenapa istri yang cantik kepincut dengan suaminya yang sebelum jadi suami yang tidak ganteng? Karena ada sesuatu yang menarik hati. Ya. Sebaliknya gitu, suaminya ganteng, istrinya kebanyakan di bawah. Bukan kebanyakan, rata-rata. Kebanyakan yang ada di bawah. Kok mau? Kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik hati pria ini. Ya. Beberapa, mungkin ada sepuluhan tahun yang lalu ketika saya sama tante nggak tahu kita acara apa ke kolam renang. Ya saudara. Maaf, istrinya cacat kakinya, suaminya enggak. Kok mau? Itu ada sesuatu yang menarik hati pria ini. Sehingga dia tidak lihat cacatnya kaki. Nah saudara, ketika saudara dan saya menarik hati Tuhan, hidup kita manis. Ya saudara, kita ini spesial di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang spesial. Kemudian kita indah dan menyenangkan. Tuhan mau saudara yang spesial bertumbuh terus secara rohani. Kita semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus yang jadi teladan hidup kita. Ayo saudara, kita berjuang ya untuk memiliki karakter atau sifat-sifat daripada Tuhan Yesus. Dan sore ini kita belajar, ayo miliki hidup yang manis. Tuhan berkati ya.